Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai pembuatan aplikasi berbasis Android dengan anggota kelompok Nengah Anggi Puspadewi, Rizka Awalia Rodiah, Ayu Febrina Mutiara Adha, Rosania, Apri Zayanti, dan Muhammad Fasya Wiranata. Berikut adalah timeline mengenai pembuatan aplikasi. Adapun pembahasannya itu yang pertama tinjauan pustaka, yang kedua materi, yang ketiga prosedur. Baik, tinjauan pustaka yang pertama akan saya presentasikan. Pendidikan yang baik harus mampu beradaptasi dan menerapkan perkembangan teknologi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran kimia merupakan bagian dari pendidikan ilmu pengetahuan alam dan memegang peranan penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembelajaran kimia banyak berisikan konsep-konsep yang cukup sulit dipahami siswa. Karena berisikan konsep-konsep yang cukup sulit dipahami siswa, karena menyangkut reaksi-reaksi kimia, hitung-hitungan, serta menyangkut konsep-konsep yang bersifat abstrak, menurut Ristriani dan Badriah tahun 2016. Karena hal tersebutlah, maka perlu digunakan suatu media pembelajaran yang memungkinkan untuk meningkatkan minat belajar siswa dan dapat membantu siswa memahami konsep materi yang diajarkan. Salah satunya yaitu pembuatan aplikasi berbasis pembelajaran kimia seperti yang akan kami tayangkan ini. Baik, menurut Munir, multimedia interaktif adalah kombinasi berbagai media dari komputer, video, audio, gambar, maupun teks. Multimedia interaktif dilengkapi dengan alat pengontrol sehingga siswa dapat memilih apa yang dikehendaki untuk mengatur jalannya multimedia. Salah satu software pengembang multimedia interaktif adalah Kodular. Penggunaan Kodular sebagai software pengembang multimedia interaktif karena dengan Kodular, pengembang tidak perlu mengetik secara manual kode program. Selain itu, Kodular juga memiliki tools yang lebih banyak dan lebih praktis dalam penggunaan dibandingkan software lain yang sejenis. Kodular juga menyediakan fungsi dbase mini dan store, sehingga kita dapat menyimpan dan mengunggah data sesuai keinginan kita. Dari segi tampilan, Kodular dapat dikustomisasi untuk tema, sehingga aplikasi yang kita buat lebih kekinian dan tampak profesional. Kodular tersimpan dengan eksistensi file adalah AIA, dan plugin eksistensinya adalah AX. Plugin eksistensi ini terdiri dari beberapa baris kode perintah dalam bahasa pemrograman Java, yang selanjutnya akan dikonversi menjadi file plugin eksistensi AX. Kodular bersifat gratis untuk semua pengguna yang ingin membuat aplikasi Android tanpa harus pusing tentang bahasa pemrograman. Nah, kita juga bisa melakukan login dengan memilih beberapa opsi login, yaitu dapat berupa login langsung atau login melalui akun, entah itu Facebook ataupun Gmail. Baik, yang pertama adalah alkohol. Hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari dua jenis atom, yaitu karbon C dan hidrogen H. Berdasarkan jenis ikatannya, hidrokarbon dibedakan menjadi 3. Salah satunya adalah alkana. Alkana ini merupakan rantai karbon panjang yang berikatan tunggal. Jika satu atau lebih atom H pada alkana diganti oleh gugus fungsi tertentu, maka akan membentuk senyawa turunan alkana. Dalam kasus ini, kalau satu atom hanya diganti oleh gugus fungsi OH, hasilnya akan membentuk senyawa alkohol. Jadi kesimpulannya bisa kita ketahui bahwa alkohol adalah senyawa turunan alkana yang memiliki gugus fungsi OH. Alkohol juga memiliki rumus umum CnH2n plus 2O. Baik, yang selanjutnya adalah jenis-jenis alkohol. Berdasarkan letak gugus fungsinya, alkohol dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada alkohol primer, yang kedua ada alkohol sekunder, dan yang ketiga adalah alkohol tersier. Baik, selanjutnya adalah tata nama alkohol. Ada 2 macam cara untuk memberi nama senyawa monoalkohol. Pertama, berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh IUPAC atau International Union for Pure and Applied Chemistry, disebut nama IUPAC atau nama sistematis. Kedua, nama yang sudah biasa digunakan sehari-hari atau dalam perdagangan disebut nama lazim atau nama dagang trivial. Baik, selanjutnya yaitu sifat fisik alkohol. Yang pertama ada titik didih. Titik didih alkohol relatif tinggi. Hal ini terjadi karena akibat langsung dari adanya daya tarik intermolekular yang kuat. Ingat lagi sobat, titik didih adalah ukuran kasar dari jumlah energi yang diperlukan untuk memisahkan suatu molekul cair dari molekul yang paling dekat dengannya. Apabila molekul terdekatnya melekat pada molekul tersebut,
dalam bentuk ikatan hidrogen, maka dibutuhkan energi yang cukup besar untuk memisahkan ikatan tersebut. Yang kedua ada kelarutan. Alkohol dengan massa molekul yang rendah dapat larut dalam air dengan baik. Kelarutan ini lebih disebabkan oleh ikatan hidrogen antara alkohol dan air. Semakin panjang rantai karbon, maka semakin kecil kelarutannya di dalam air. Selanjutnya ada sifat kimia dari alkohol. Yang pertama ada dehidrasi alkohol. Dehidrasi atau pelepasan air ini biasanya terjadi apabila asam sulfat pekat berlebih dicampur dalam alkohol dengan dipanaskan pada suhu hingga 180 derajat Celcius. Yang kedua ada oksidasi alkohol, yang ketiga ada reaksi alkohol dengan natrium dan kalium, dan yang terakhir ada esterifikasi. Selanjutnya yaitu ether. Perbedaan yang paling mencolok antara alkana dan ether yaitu jenis gugus fungsinya. Senyawa ether memiliki gugus fungsi min-OR yaitu gugus alkoksi. Gugus fungsi alkoksi menggantikan satu atom karbon pada alkana. Rumus umum dari ether adalah CnH2n plus 2O. Aturan penamaan senyawa ether. Periksalah jenis gugus fungsinya. Jika memiliki gugus min-OR berarti senyawa tersebut merupakan senyawa ether. Rantai alkil yang jumlah atom C-nya paling sedikit disebut gugus alkoksi, sedangkan yang paling banyak disebut rantai induk. Gugus alkoksi diberi nama dengan cara mengganti akhiran an pada alkana menjadi akhiran oksi. Sedangkan rantai induk diberi nama seperti nama alkana berdasarkan jumlah atom C-nya. Jika jumlah atom C lebih dari 4, beri nomor pada rantai induk sedemikian rupa sehingga gugus OR menempel pada atom C yang paling kecil. Kemudian tuliskan nomor diikuti nama gugus alkoksi berdasarkan jumlah atom C-nya dan diakhiri dengan nama rantai induk. Selanjutnya yaitu aldehida. Aldehida merupakan salah satu kelompok senyawa karbon yang memiliki gugus karbonil. Gugus karbonil C rangkap 2O tersebut terletak di ujung rantai karbon induk yang diakhiri dengan atom hidrogen. Gugus fungsi aldehida adalah R-CHO, sedangkan rumus umum aldehida adalah CnH2NO. Selanjutnya keton. Alkanon atau yang biasa disebut dengan senyawa keton mempunyai rumus umum CnH2NO. Untuk rumus umum dari keton sama dengan rumus umum pada aldehida. Sedangkan perbedaan keton dengan aldehida bisa kita lihat pada gugus fungsinya. Kemudian untuk gugus fungsi keton secara sederhana ditulis dengan R-CO-R, huruf R berupa rantai alkil. Selanjutnya ada sifat dari keton. Keton bersifat polar atau larut dalam air. Gugus fungsi keton tidak akan membentuk ikatan hidrogen dengan sendirinya. Selain itu juga akan lebih mudah untuk menguap daripada alkohol dan asam karboksilat. Selanjutnya, asam karboksilat. Asam karboksilat adalah senyawa organik yang identik dengan gugus karboksil. Gugus karboksil adalah gugus gabungan dari gugus karbonil dan hidroksil. Gugus ini terdiri dari 2 atom oksigen, 1 atom karbon, dan 1 atom hidrogen. COOH. Gugus karboksil ini terikat pada suatu gugus alkil atau alkana yang kehilangan 1 atom H. Lalu ada ester. Senyawa ester adalah turunan alkil dalam asam karboksilat, sehingga ester juga disebut dengan alkil alkanoat. Rumus kimia senyawa ester selain rumus umum, senyawa ester juga memiliki rumus kimia yang umum. Ester terbentuk dari gabungan karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Rumus kimia senyawa ester adalah CnH2NO2, di mana N adalah bilangan bulat seperti 1, 2, dan 3. Baik untuk melakukan atau membuat akun atau project untuk pembuatan aplikasi Android, saya dari kelompok 5 akan menggunakan aplikasi Kodular. Maka dari itu kita akan masuk ke web Kodular. Nah, tampilan dari web Kodular itu seperti ini. Untuk pertama kali biasanya kita akan mengklik create
apps. Baik, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Ini project-project yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Jika belum login, kita bisa login dengan email kita. Oke, untuk membuat yang baru, kita akan meng-create project, membuat namanya, misalnya kita membuat fungsi. Kita next. Ini tidak usah diubah-ubah, kita finish. Nah, tampilan dari Kodular itu akan seperti ini. Untuk screen pertama ini kita biarkan saja. Kita akan add screen 2. Kita bisa ganti misalnya jadi home. Penulisannya kita ingat ya. Kemudian di-create. Nah, baik, ini sudah ada 2 screen. Yang pertama screen 1 dan yang kedua screen kedua yaitu home. Nah, untuk screen home ini kita dapat mencari hal yang akan kita masukkan di sini sebagai tampilan aplikasi kita nantinya. Baik, untuk yang pertama kita bisa menggunakan fitur palet di sini. Kita klik, tulis horizon. Nah, untuk ini set kita tarik, kita letakkan. Nah, untuk ini kita dapat menggunakan ukurannya ini 15%. Kemudian ininya tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan sort lagi horizon, kita letakkan di tengah. Kita akan menggunakan ukurannya ini 12%. Ini sama. Terus untuk yang selanjutnya kita letakkan vertikal. Nah, kita tarik, kita lepaskan. Untuk ininya polygon horizontalnya kita pilih center. Kemudian untuk ukurannya kita ganti jadi 60% dan full parent lagi. Oke, seperti ini konten tampilannya. Baik, untuk selanjutnya kita akan memberi spasi dimensi space. Kita menggunakan space, kita letakkan di horizontal yang pertama. Ukuran home-nya saya ubah menjadi 20 pixel. Kemudian ininya tetap auto. Kemudian untuk horizontal yang selanjutnya kita akan berikan space lagi sebelumnya. Untuk ini auto, ini 30 pixel. Kita akan memberikan space, berikan garis horizontal terlebih dahulu. Kita akan memberikan kolom horizontal, kita tarik, kita letakkan di dalam. Nah, untuk yang kita akan membuatnya sebanyak yang kita inginkan. Misalnya ini ganti ukurannya untuk aligannya, rigan horizontalnya itu kita ganti jadi center 3. Kemudian ini kita ganti menjadi 15%.
Dan untuk prepared ini kita ganti prepared ini. Kemudian kita tarik lagi garis horizontal. Sebenarnya tidak ini ya, sudah kita lakukan hal yang sama. Space-nya 3, harikan vertikalnya 3, kemudian ini kita ganti 15%. Ini ya. Seperti ini. Kemudian kita akan membuat ini, kita berikan spasi lagi. Kita cari spasi. Untuk kita berikan jarak antara satu sama lain. Kita berikan spasi di sini. Seperti itu. Kemudian untuk ini kita akan mencari card untuk mengisi bagian yang kita inginkan, misalnya card. Nah, card ini kita letakkan di sini. Begitu. Kita ganti dia aligan horizontalnya 3 atau center. Kemudian aligan vertikalnya kita beri center juga. Kemudian untuk kita prepared, untuk ini kita berikan 28%. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita berikan pada ini, kita berikan label. Misalnya kita cari label, kita tarik, kita letakkan di sini. Untuk label kita bisa pilih sesuai yang kita inginkan. Untuk height-nya ini saya buat sama-sama 45 piksel agar berada di tengah-tengah. Teksnya kita bisa dapat ubah sesuai dengan apa yang kita foto. Seperti ini. Dan untuk warna teksnya kita dapat ubah di sini. Di sini saya menggunakan warna hitam. Untuk mempertebal kita bisa klik ini. Seperti itu. Kita dapat mengunggah foto. Kita cari image, kita tarik, kita drop, kemudian kita drop di atas nama. Terserah mau di atas atau di bawah. Untuk mengunggah foto kita bisa mengklik ini, upload file. Di sini saya akan menggunakan file. Di sini misalkan saya menuliskan tabung. Untuk filenya kita upload. Kita juga akan mengupload background. Background sudah saya unduh. Kita upload juga. Misalnya kalau sudah kita klik X dan kita pilih untuk gambarnya. Misalnya tabung. Nah, untuk melihat gambar yang kita letakkan, kita bisa klik ini. Berikut tampilannya. Juga kita tidak perlu membuat kembali, karena pastinya akan lebih susah. Kita dapat mengklik kanan, copy, lalu klik di sebelahnya, paste. Nah, maka kita dapat gambar ini, bagian ini kita geser di sampingnya. Begitu seterusnya. Untuk terlihat aplikasi kita terlihat lebih rapi, kita berikan aplikasi di sini, berikan spasi. Salah memberikan spasi.
sini bagian-bagian ini agar terlihat rapi sesuai dengan yang diinginkan. Setelah itu pada bagian ini kita bisa berikan label atau nama atau apapun itu, kita tulis label, kita letakkan di sini. Nah, kita akan mengganti label tersebut, misalnya gugus fungsi. Nah, seperti ini tampilannya dari gugus fungsi tersebut. Kita bisa kita seperti ini biar agar tulisan ini berada di tengah-tengah. Ukurannya bisa kita sesuaikan, misalnya kita tulis 60 size-nya seperti itu. Kemudian kita klik ini seperti ini. Untuk background kita bisa beri background yang sudah kita up. Nah, maka backgroundnya akan berubah menjadi seperti ini. Untuk kotak ini pun kita dapat bisa ganti dengan warna background yang kita inginkan. Misalnya saya akan menggunakan dengan warna biru. Kita set warna biru. Nah, kita bisa mengganti warna-warna lainnya juga seperti ini. Dan selanjutnya agar bagian-bagian ini dapat kita klik untuk berpindah, kita akan mengubahnya menjadi full click. Jika menurut kalian sudah cukup bagus mungkin, atau ada yang ingin ditambahkan apapun itu, selanjutnya kita untuk memberikan materinya atau ingin ke halaman selanjutnya setelah materi ini, kita dapat add screen. Kita screen 2. Tampilannya akan seperti ini. Untuk background kita dapat berikan background lagi. Sama juga tidak apa-apa, beda pun tidak apa-apa, tergantung kita. Nah, ini background yang saya gunakan. Di sini saya akan membuat horizon kembali, dan letakkan di sini. Untuk bagiannya biarkan satu-satu seperti ini. Nah, di sini kita akan memberikan nama. Kita cari di sini card. Kita tarik untuk masukkan di sini. Card ini kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan, misalnya seperti itu. Lalu kita beri label tengah-tengahnya. Nah, dalam card itu kita beri label seperti tadi, alkohol misalnya, alkohol. Sesuai dengan teksnya, bisa buat 30 atau 25, terserah. Kita akan memberikan seperti ini. Itu untuk cardnya. Jika ingin diklik cardnya, kita bisa klik, atau sebaliknya. Untuk warna kita bisa ubah sesuai yang kita mau. Untuk memberikan materi, kita dapat bisa mengcopy dengan manual dengan menambahkan seperti tadi, kita menambahkan vertical arrangement, kita berikan label, terus kita kopikan teks yang kita inginkan. Namun pada kali ini saya akan menggunakan link. Di sini kita pilih bagian yang layout. Kita tulis views. Nah, kita pilih website. Kita tarik. Kita drop di sini. Untuk linknya kita dapat
mencari link yang misalnya yang berkaitan, kita masukkan ke dalam home URL, kita kopikan, maka di sini akan terdapat link tersebut jika kita buka. Nah, jika sekiranya sudah, kita kembalikan home yang pertama. Nah, di sini kita akan menambahkan apa yang belum kita tambahkan. Misalnya kita akan menambahkan button untuk screen ini sebagai tampilan utama. Kita tarik button, kita set di sini. Untuk button ini kita klik enable agar bisa diklik ya. Untuk tulisannya, misalnya kita tulis di sini semangat belajar bisa. Nah, di sini sudah ada. Kita ganti height-nya itu 100%, dan ininya seperti ini jadinya. Nah, jika sudah, kita bisa menggantikan tulisannya, fontnya kita misalnya 60 seperti itu. Jika sudah, kita bisa tambahkan lain-lainnya di sini, terserah mau ditambahkan apa saja. Nah, jika sudah, kita akan beralih ke blog. Nah, untuk ke blog ini, tampilan kita bisa dari screen ini kita dapat berpindah sekali mengkliknya, berkaitan. Misalnya untuk kita lihat dari screen, nah seperti ini, kita akan ubah dari screen home tadi agar bisa masuk ke screen 1. Jadi kita akan ke blocks, kita akan pilih home. Di home ini, nah button, kita klik button, ada tampilan seperti ini, kita tarik, kemudian kita pilih kontrol, kita pilih ini, kita masukkan. Nah, ini tergantung kita mau dimasukkan ke screen keberapa. Karena di sini saya memang mau dimasukkan ke screen 1, jadi kita masukkan ke screen 1. Seperti ini. Untuk screen selanjutnya, kita bisa misalnya screen 1 dari alkohol tadi, kita akan masukkan ke materi, ke label materi. Jadi kita akan cari, agar mempermudah sebenarnya kita dapat melakukan ini. Misalnya untuk alkohol ini. Nah, untuk card ini, kita ganti namanya menjadi alkohol. Alkohol. Agar mempermudah kita dalam penulisan blocks ini. Jadi kita pilih screen 1, kita cari alkohol, label alkohol. Nah, ini kita klik, kita tarik, kita masukkan, kembali ke kontrol, kita masukkan ini. Nah, kita ganti ini screen-nya jadi screen 2 karena materi alkohol di sana. Kemudian untuk screen kedua, jika kita sudah, maka kita akan kembali ke tampilan screen pertama. Misalkan kita klik screen kedua, kita tarik, kita letakkan, kontrol,
ini sudah black preset ya. Kita akan kembalikan ke screen 1. Maka tampilannya akan kembali lagi ke screen 1. Dan begitu selanjutnya. Kita ingin mentes atau melihat tampilan ini, kita bisa menggunakan tes ini. Kita sambungkan atau kita konekkan dengan handphone kita dengan connect ini, atau dengan mengekspor APK. Kita ekspor. Jika sudah menurut kalian sudah fix, kita tunggu. Mengapa saya menyarankan ke tes saja? Karena jika mengekspor itu terlalu lama sebenarnya. Nah, kita bisa mendownload APK ini atau kita mengkopinya dan membagikannya. Jika sudah, kita close. Nah, project ini akan tersimpan di project kita. Begitu. Baiklah, yang selanjutnya yaitu mendemokan aplikasi yang sudah kami buat. Aplikasi ini kami beri nama Kimia Keren. Sebelumnya, bagi teman-teman yang ingin menginstal aplikasi ini, teman-teman bisa menghubungi kelompok kami. Akan kami kirimkan link agar teman-teman bisa mendownload aplikasinya. Kita langsung saja buka aplikasinya, kita klik. Pada tampilan awal aplikasi, pada pojok kanan atas terdapat titik 3, di mana titik 3 ini berisi tentang aplikasi. Selanjutnya terdapat ikon besar yang bertuliskan selamat belajar dan juga nama dari anggota kelompok kami. Kita coba klik selamat belajar. Kita klik. Nah, pada tampilan ini kita ditampilkan pengenalan gugus fungsi dan juga 6 ikon, di mana setiap ikon ini terdapat judul yang berkaitan dengan gugus fungsi. Pada ikon pertama yaitu alkohol, ikon kedua ether, ikon ketiga aldehida, ikon keempat keton, ikon kelima asam karboksilat, dan ikon keenam ester. Kita coba buka pada ikon alkohol, kita klik. Nah, setelah kita buka, maka kita bisa membaca materi yang berhubungan dengan alkohol, baik itu pengertian, sifat, tata nama, dan kegunaannya. Selanjutnya, jika teman-teman merasa tampilan ini kecil atau kurang bisa dibaca, teman-teman bisa menggunakan fitur zoom. Fitur zoom ini caranya mudah, teman-teman bisa mengklik pada ikon plus, maka dia akan zoom. Kita bisa zoom lagi jika teman-teman masih merasa tampilannya kecil. Kita zoom sampai teman-teman merasa pas. Atau teman-teman juga bisa membesarkan tampilannya dengan cara menggunakan jari. Kita besarkan saja dengan seperti ini. Kita taruh jari kita pada layar handphone kita, lalu kita buka keluar. Maka dia bisa mengzoom seperti ini. Kita bisa mengecilkan kembali. Kita juga bisa mengecilkan kembali dengan fitur zoom dengan tanda min. Nah, begitu. Selanjutnya kita kembali. Kita buka ikon pada ether. Sama seperti ikon pada alkohol, ikon pada ether ini berisi tentang materi yang menyangkut ether, di mana materinya ini bisa berupa pengertian, sifat, tata nama, dan kegunaannya. Dan cara bacanya pun sama seperti sebelumnya. Jika teman-teman merasa tampilannya kurang besar, teman-teman bisa menggunakan fitur zoom dengan cara mengklik fitur pada pojok kanan bawah. Kita klik tanda plusnya, sama seperti yang tadi, dan juga bisa menggunakan jari. Kita kembali lagi. Kita buka ikon aldehida. Nah, setelah terbuka, maka akan muncul materi yang berkaitan tentang aldehida, baik berupa pengertian, sifat, tata nama, dan juga kegunaannya. Nah, pada tampilannya, saya lupa menjelaskan sebelumnya, di sini terdapat fitur tanda segitiga. Nah, pada tanda segitiga ini, jika kita sudah
Jika kita sudah mencapai batas bawah baca, kita bisa langsung mengklik fitur segitiga ini agar kita bisa langsung berada di beranda atas. Nah, begitu. Kita klik kembali. Selanjutnya kita buka keton. Sama seperti sebelumnya, jika kita sudah membuka ikon keton, maka terdapat materi yang berhubungan dengan keton. Kita kembali, kita buka asam karboksilat. Maka di sini juga akan muncul materi yang berhubungan dengan asam karboksilat, baik itu pengertian, rumus senyawa, sifat, dan kegunaannya. Kita kembali lagi, kita buka ester. Nah, ester juga sama. Di sini kita bisa membaca materi yang berhubungan dengan ester, baik itu pengertian, tata nama, rumus senyawa, dan juga kegunaannya. Kita kembali lagi. Nah, itu dia pengenalan tentang aplikasi kami. Adapun kelebihan dan kekurangan Kodular. Kelebihannya yaitu yang pertama memiliki fitur komponen pellet lebih kompleks dan lebih banyak. Memiliki berbagai fitur plugin monetis sebagai penghasilan uang. Memiliki fitur plugin monetis bawaan dari Kodular sendiri. Tidak perlu install software tambahan, hanya menggunakan web browser saja. Hanya mengetik isi parameter dari program Blocks tanpa mengetik coding dari nol. Bisa menciptakan aplikasi Android lebih efektif dan efisien. Membuat program, tinggal lakukan drag dan drop pada program Blocks yang ada. Memiliki case store tersendiri tiap akun. Bisa membuat kustomisasi name package pada saat membuat project baru. Yang terakhir, ada fitur ekspor aplikasi siap pakai selain APK yaitu AAB atau Android App Bundle. Kemudian ada kekurangan. Kekurangannya masih banyak terjadi bug atau error. Aplikasi pada saat mengkompilasi, mengkonversi, bahkan sampai pemasangan aplikasi Android. Lalu, batasan maksimum ukuran dalam pembuatan sebuah aplikasi Android adalah 30 MB. Jika kelebihan ukuran, terjadi error ketika sedang melakukan kompilasi. Tidak bisa merancang aplikasi Android secara 100% sesuai keinginan Anda. Lalu ada potongan penghasilan bulanan dari monetis AdMob antara 5% sampai dengan 30% atau tergantung pemakaian komponen. Lalu ada persetujuan monetisasi di dalam aplikasi Android. Harus online, keadaan koneksi internet aktif. Tidak bisa membuat aplikasi Android Launcher, widget, dan theme atau tema.